calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Situbondo, Bu Yeni. Ya. Di sini saya ingin menjadi observer dari Bu Yeni untuk tugas sebagai calon guru penggerak. Jadi ini mohon izin Bu Yeni, saya rekam. Ya. Jadi videonya ini saya akan jaga privasinya hanya untuk memenuhi tugas calon guru penggerak saya. Selamat pagi Bu Yeni. Pagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, benar? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Pada hari ini Bu Yeni mau mengajar ya? Iya. Atau di sini saya ingin melakukan observasi terhadap pembelajaran agama Islam ya Bu Yeni? Iya. Pada kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 ya. Nah, kalau boleh saya tahu materinya apa ya Bu? Lebih dekat dengan nama-nama Allah. Ya. Materinya lebih dekat dengan nama-nama Allah ya. Terima kasih Bu. Yang pertama saya ingin menanyakan Bu Yeni dalam mengajar ini menggunakan metode apa Ibu? Saya yang akan diajarkan sebentar lagi ini saya menggunakan model pembelajaran PJBL ya. Iya. PJBL bisa dijelaskan lebih rinci apa itu PJBL? Nah, kalau PJBL itu nanti peserta didik itu harus memiliki produk. Dan kebetulan sekarang ini saya kan materinya tentang lebih dekat dari nama-nama Allah, mengenai Asmaul Husna yang akan diajarkan 5 Asmaul Husna. Jadi anak-anak itu nanti disuruh membuat sebuah kaligrafi. Baik, jadi model pembelajarannya yaitu PJBL ya. Iya. Sangat menarik sekali Bu. Selain metode, saya juga penasaran sama Ibu waktu mengajar nanti media apa yang akan dipakai sama Ibu Yeni dalam pembelajaran kelas 5? Kalau media pastinya ada PowerPoint ya, video pembelajaran juga ada sih. Medianya yaitu PowerPoint berupa mungkin video atau gambarnya. Iya, kan dan itu. Juga ada poster Asmaul Husna. Oh, ada poster ya. Baik, saya sangat penasaran sekali dan sepertinya sangat menarik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, tujuan pembelajaran waktu di kelas 5 ini apa Ibu tujuannya? Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu menggambarkan bahwa Allah memiliki sifat Asmaul Husna yang 5 itu ya, dan yang kedua bisa menyebutkan akhlak terpuji dari 5 Asmaul Husna itu, dan yang ketiga peserta didik diharapkan mampu membuat tulisan indah berupa kaligrafi itu. Baik, jadi indikatornya dikatakan itu sudah berhasil dalam pembelajarannya Ibu di kelas 5, nanti itu indikatornya seperti bahwa siswa sudah mengerti atau dapat menyebutkan indikatornya. Jadi apa Ibu indikatornya? Ya, peserta didik bisa menyebutkan bukti Allah memiliki sifat, misalnya Asmaul Husna Al-Qayyum, Allah Maha Kuat itu seperti apa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu area yang ingin dikembangkan itu dalam pembelajaran agama Islam pada Bu Yeni itu apa Ibu area pengembang yang akan ini? Kalau kognitifnya mungkin lebih peserta didik bisa meneladani dari 5 Asmaul Husna. Kalau kreatifnya nanti kita bisa ambil di pembuatan kaligrafinya. Itu pengembangan kognitif sama apa? Kreativitasnya. Terus pengembangan afektif ada apa tidak Ibu? Sikap atau nilai? Sikapnya ya harus bekerja sama ketika di kelompok kecil ya. Jadi nanti dibagi dari kelompok kecil juga ya. Iya. Jadi untuk pengembangan afektif juga ada di sini ya yang difokuskan. Oke, sangat menarik sekali Ibu. Dari pembelajaran dan tujuan pembelajaran ada pengembangan strategi yang
Ibu persiapkan seperti apa setelah pembelajarannya? Di pembelajaran yang akan dilaksanakan itu lebih ke model, ke model PJBL-nya. Dia sistem strateginya tetap diskusi kelompok seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir sebelum Ibu melakukan pembelajaran, bagaimana cara Ibu Yeni mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang akan diajarkan? Kalau di kurikulum Merdeka itu ada sumatif, ada formatif. Kita tidak selalu kognitifnya dengan memberikan peserta didik misalnya tugas kognitif disuruh milih pilihan ganda ataupun esai seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan dengan sebuah pemantik di tengah-tengah pembelajaran, bertanya secara langsung apa itu Asmaul Husna seperti itu kan, dari anak itu kan sudah menjawab, jadi penilaiannya bisa seperti itu. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan jadi penilaiannya itu bisa menggunakan diskusi, tanya jawab, dan ujian tertulis dan penilaian praktek ya Bu, yang nanti sambil dipantau sama Bu Yeni di kelas. Oke Bu Yeni, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi ini akan sangat membantu saya dalam melakukan observasi nanti di kelas. Jadi ketika Bu Yeni nanti mengajar, saya akan ada di belakang kelas untuk mengobservasi. Mudah-mudahan pembelajarannya berjalan dengan lancar Bu Yeni. Cukup itu saja. Nanti setelah pembelajaran kita lakukan pasca observasi. Bagaimana Bu Yeni melakukan pembelajaran. Nanti Bu Yeni bisa kembali lagi bersama saya di sini. Baik Bu Yeni, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang materi apa? Asmaul Husna guru. Ya, kita sepakati ya. Kalau mau menjawab harus acung Tangan. tidak boleh ada yang bergurau ya. Kalau bergurau nanti ada hukumnya ya. Oke. Belajar tentang apa banyak? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Berapa Asmaul Husna yang kita pelajari? Ada Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Ada 5. Ada 5 yang telah kita pelajari. Kira-kira apa saja? Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Muhyi dan Al-Baqi. Al-Qawiyyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Muhyi dan Al-Baqi. Al-Baqi. Masih ingat ya semua materinya ya? Masih. Pernah enggak kalian melihat dulu ya, belum sampai dulu. Anak-anak, di pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menggambarkan bukti Allah memiliki sifat Asmaul Husna, Al-Qawiyyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'is. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna yang 5 tadinya. Dan yang ketiga, nanti kalian juga diharapkan mampu membuat tulisan indah, bisa kaligrafi ya, dari 5 Asmaul Husna yang sudah tadi disebutkan ya. Nah anak-anak, guru mau bertanya, kira-kira pernahkah kalian melihat gambar ini? Pernahkah kalian melihat gambar di atas yang ada di slide? Pernah Bu Di Guru. mana Mbaknya? Di masjid. Di masjid. Ada yang lain? Saya Guru. Di mana Di Abdullah? sama Guru. Di musola. Di mana lagi? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Ada juga berarti ya? Ya. Dapatkah kalian menggambar kaligrafi dengan mengaitkan dengan artinya? Bisa Bu Guru. Bisa kira-kira? Bisa. Nah, nanti kita akan membuat kaligrafinya. Ada 5 yang akan kita pelajari, 5 Asmaul Husna yang sudah dijelaskan kemarin artinya dengan Bu Guru ya. Ya. Terus bukti apa saja bahwa Allah bersifat Al-Qayyum? Apa Al-Qayyum Nabi? Artinya sendiri. Maha berdiri sendiri. Menurut Abdullah, Allah kuat. Allah Maha Kuat. Kira-kira yang benar yang mana? Allah Maha Kuat apa Allah Maha berdiri sendiri yang dikatakan Habib? Al-Qayyum. Allah Maha Kuat. Nah, Allah Maha Kuat itu dibuktikan bahwa Allah bersifat Al-Qawiyyum, adanya alam semesta ya. Apakah Allah membutuhkan kita ketika membuat alam semesta ini? Tidak. Allah menunjukkan kun fayakun, apa yang dikehendaki akan terjadinya. Bagaimana cara kita atau kalian meneladani Al-Qawiyyum? Yang pertama harus kuat fisik dan mental, terutama menghadapi ujian. Jangan cepat lemah ya. Misalnya dalam pembelajaran matematika, pembelajaran agama, yang sudah mulai tidak termotivasi, nilainya karena kecil, mentalnya turun. Nah, jadi itu tidak boleh ya, tetap semangat ya, harus tetap belajar ya. Yang kedua, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah dan yang miskin.
miskin. Misalnya Habib sudah jadi dokter. Habib kan pasti banyak uang kan enggak? Banyak. Ya, harus membantu orang yang miskin. Ya. Jadi dengan kekuatannya berupa memiliki kecukupan harta, harus membantu yang lemah ya. Yang ketiga, jika memiliki ilmu maka amalkan dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, bukti Allah bersifat Al-Qayyum. Yang kedua adalah Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Maha mandiri. Maha mandiri. Allah mengurus seluruh alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya. Contohnya apa? Terbitnya matahari, terbenamnya matahari, Allah tidak membutuhkan siapapun, tapi Allah melakukannya sendiri. Yang kedua, Allah juga yang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan makhluknya. Semua dilakukan tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Lanjut. Bagaimana cara kalian meneladani Al-Qayyum? Yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Misalnya ini pinter, ada tugas atau ada PR, Rafa bergantung terus kepada guru karena Rafa tidak tahu. Itu tidak boleh seperti itu ya. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Nah, bukti Allah bersifat Al-Muhyi. Apa Al-Muhyi? Maha menghidupkan. Maha apa? Maha menghidupkan. Maha menghidupkan. Allah memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya. Ada bayi lahir, Allah memberikan kehidupan. Allah menghidupkan tanaman yang sudah gersang dengan turunnya hujan. Sekarang kita menghadapi apa? Musim kemarau. Panasnya, masya Allah. Banyak tanaman yang sudah mati, kering, iya enggak? Iya. Nanti kalau sudah turun hujan akan menghijau kembali ya. Itu Allah Maha menghidupkan. Hikmah mengimani Al-Muhyi. Coba dibaca kalian nomor 1. Memahami kehidupan secara hakiki artinya memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridho Allah. Dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan diri. Yang kedua, tidak berputus asa. Jika mengalami kegagalan dengan memahami makna Al-Muhyi, maka kita akan sadar bahwa Allah akan menghidupkan dan memberi kemudahan kepada kita semuanya. Nah, bukti Allah bersifat Al-Mumit. Apa Al-Mumit artinya, Habib? Maha mematikan. Maha mematikan. Al-Mumit artinya maha mematikan. Allah berkehendak mematikan makhluknya dan bagi Allah itu sangatlah mudah. Kita belum tahu kapan kita akan mati ya. Bisa saja besok, lusa, 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi. Tapi mudah-mudahan kita diparingi umur yang panjang. Amin. Meneladani Al-Mumit. Yang pertama, mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah. Jadi kalau ingat kepada Al-Mumit, pasti akan ingat kepada larangan atau dosa yang akan kita lakukan. Ya Banda? Iya. Coba-coba jana, ya enggak? Ya. Yang paling sederhana menyontek ketika uji, Ya. itu tidak boleh ya, karena itu menjerumuskan kita kepada hal yang kurang benar,
akhirnya kita akan berdosa ya. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ada gotong royong pembuatan masjid, ada pembersihan kotoran atau sampah di selokan. Biasanya RT RW kan menggerakkan, biasanya kan ya. Itu kita harus membantu. Namanya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharapkan ridho Allah. Contohnya amal kebaikan yang paling sederhana adalah tersenyum ya. Pagi-pagi bertemu dengan Habib, dengan Faiza, dengan Mahmud ya, tapi tersenyum. Jadi temannya akan membalas tersenyum. Tapi kalau sendirian tidak boleh tersenyum sendiri. Nanti dikira orang gila. Selalu ingat kematian ya. Bukti Allah bersifat al-ba'is. Apa artinya al-ba'isum? Maha membangkitkan. Jadi kelak nanti kalau kita sudah mati akan dibangkitkan kembali ya. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Allah membangkitkan semua manusia di dalam kubur. Allah juga membangkitkan semangat dan kemauan. Kalau sudah tidur semangatnya baca istighfar, kita akan semangat kembali ya. Meneladani sifat Allah yaitu al-ba'is. Yang pertama, meyakini kebenaran hari kebangkitan. Yang kedua, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia akhirat. Nah ya, ini gambar apa Nana? Kaligrafi. Bisakah kalian mengaitkan atau membuat sebuah lukisan berupa kaligrafi dari 5 Asmaul Husna itu dikaitkan dengan artinya? Bisa benda? Bisa. Ya. Nah sebelum itu guru dibekal dulu mengenai materi kaligrafi. Apa itu kaligrafi? Pian bisa dibaca di depan ya? Kaligrafi adalah seni menulis atau menggambar huruf-huruf dengan indah dan artistik. Biasanya kaligrafi melibatkan penggunaan tinta dan alat tulis khusus seperti kuas atau pena. Kaligrafi itu adalah seni menulis atau menggambar huruf-huruf dengan indah dan artistik. Jenis kaligrafi ada kaligrafi Tiongkok, kaligrafi Jepang, dan kaligrafi Arab. Nah, yang akan kita buat adalah kaligrafi Arab. Cara membuat kaligrafi Arab bagi pemula. Yang pertama, membuat garis atau sketsa dan penempatan huruf secara umum. Yang kedua, peganglah alat tulis dengan posisi nyaman. Yang ketiga, membuat contoh sketsa kaligrafi yang akan dibuat. Yang keempat, gunakan tangan untuk mengendalikan lebar garis dan sering-sering berlatih. Bisa juga menjiplak dalam latihan. Lihat di Google contoh kaligrafi Asmaul Husna. Setelah itu tampillah kan gambar-gambar contoh-contohnya. Bisa juga kalian meniru ya, bukan menjiplak lalu ditempel ke atasnya, setelah itu diblak. Kalau duluan anak diblaknya ya, itu kurang benar ya kalau seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sekarang guru bagi kelompok ya untuk mengerjakan lembar LKPD. Lembar LKPD-nya berupa, di sini ada petunjuknya.
Ardian sama yang kedua Habi, Rafa, sama Faizah dan Hasanah. Kelompok 3 Raffi, Pri, Sum dan Yuni ya. Sebelum itu langsung membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok ada ke belakang yang di depan itu. Tanpa rame ya. Ini yang diwarnai. Yang ini yang diwarnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil gambar kaligrafi dari kami. Suaranya lebih menyenangkan ya. Kami menggambar kaligrafi Asmaul Husna Al-Qawiyyu, artinya Allah Maha Kuat. Saya menggambar batu dan juga pohon karena Allah membuat batu dan pohon tanpa meminta bantuan kita. Dan ini kami membuat rumput-rumput karena Allah membuat ini tanpa meminta bantuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok. Sangat jelas, padat, singkat ya. Kelompok 1 melukis atau membuat kaligrafi yaitu Al-Qawiyyu. Di sini ada gambar pohon, ada gambar batu, ada gambar tumbuhan. Ketika adanya pohon, adanya batu, adanya tumbuhan, ini adalah Allah yang apa? Membuat adanya tumbuhan, adanya pohon, itu Allah yang Membuat dan menciptakannya. Allah yang menciptakan. Allah tidak membutuhkan kita, namun Allah dapat melakukannya sendiri. Ya, cukup dengan kun fayakun jadilah maka akan terjadi. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok berikutnya siapa? Kelompok 2, ayo maju.
tidak perlu bantuan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan buat kelompok 2? Sudah ada. Kelompok 2 memilih Al-Qayyum ya. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Nah, di kelompok 2 menjelaskan di sini ada bulan guru. Allah mengatur dari terbitnya bulan sampai terbenam lagi. Itu adalah Allah yang mengatur. Contohnya lagi terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, Allah lah yang mengatur tanpa memerlukan bantuan kita. Nah, contoh kecil lagi apa anak-anak yang bisa kita contohkan ketika kita makan. Ketika kita makan, nasi masuk ke dalam perut, kita tidak tahu kan prosesnya bagaimana. Yang kita tahu dicerna ya. Allah membutuhkan kita apa enggak? Tidak. Mengatur kehidupan kita setiap harinya. Itu Allah yang mengatur ya. Ada yang ditanyakan buat kelompok 2? Tidak ada. Sudah mengerti semua? Sudah. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo kembali lagi ke tempatnya. Dari ketiga kelompok sudah cukup bagus ya. Pembuatan kaligrafinya bervariasi, tidak ada yang sama dalam memilih. Yang kelompok 1 tadi membuat kaligrafi Al-Qawiyyum ya. Allah Maha Kuat. Bukti Allah Maha Kuat banyak ya. Contohnya lagi yang pertama, manusia itu memiliki kekuatan full apa enggak? Setiap hari 24 jam. Ada ya. Pasti ada titik di mana manusia itu lelah. Contohnya kuli bangunan 24 jam bekerja terus apa enggak? Tidak. Tapi kalau Allah tidak tidur, tidak makan, tidak capek, tidak seperti manusia. Siap. Allah itu maha kuat ya. Nah, yang kedua, kelompok 2 itu melukis atau membuat kaligrafi tentang Al-Qayyum, yaitu maha berdiri sendiri. Pengaturan bumi, kehidupan manusia, Allah yang mengatur. Jadi Allah maha berdiri sendiri. Nah, kita sebagai umatnya harus memiliki sikap seperti itu. Tidak boleh bergantung pada orang lain dalam mengerjakan tugas, dalam hal apapun tidak boleh bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, kelompok 3 itu melukis kaligrafi tentang Al-Mubin. Al-Mubin artinya maha mematikan. Maha Allah itu maha mematikan. Artinya Allah bisa saja mengkehendaki kapan kita mati, kapan kita hidup. Kalau hidup sudah pasti ya, hari ini kita hidup. Nah, terus anak-anak, ada yang ditanyakan? Ada. Sudah mengerti semua? Sudah. Guru beri
sifat. Nah, di sini kegiatan penyimpulan. Kalian tadi kan sudah bilang, ada yang ditanyakan anak-anak, tidak ada guru, sudah paham semua. Nah, dari 5 Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sudahkah ada yang hafal pengertiannya dari 5 tersebut? Coba Mbak Mia. Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Terus Kalau Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Mumit artinya maha mematikan. Al-Muhyi, Al-Muhyi maha menghidupkan. Al-Ba'is maha apa? Al-Ba'is, ada yang lain? maha menghidupkan. Maha membangkitkan. Maha membangkitkan. Tepuk tangan. Jadi dari Asmaul Husna tadi sudah disebutkan dengan Mbak Nia, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Di penutup artinya Kian mengatakan kalau Al-Ba'is adalah maha membangkitkan. Kira-kira anak-anak, apa bukti Allah memiliki sifat Al-Qawiyyu? Apa? Al-Qawiyyu, Allah maha kuat. Buktinya apa? Turun. Allah membuat alam semesta tanpa bantuan kita. Tanpa bantuan kita. Semuanya sudah tidak fokus, padahal di depan sudah ada ya. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawiyyu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, bukti Allah memiliki sifat Al-Qayyum apa? Sum. Maha mandiri. Buktinya apa? Allah mengurus seluruh alam. Allah mengurus seluruh alam. Tepuk tangan.